Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang kelima, yaitu mengenai VLAN dan trunking. Nah, pada bab yang kelima ini kita akan pelajari beberapa materi, di antaranya yang pertama itu ada apa itu VLAN, kemudian yang kedua konfigurasi VLAN, yang ketiga membuat topologi ruangan 2, kemudian belajar terang, kemudian mencoba ping antar VLAN dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai apa itu VLAN. Nah, jadi VLAN atau Virtual Local Area Network itu diibaratkan sebagai ruangan. Misal di sini saya sudah membuat sebuah ruangan ya teman-teman. Kemudian di dalam ruangan ini itu dibagi menjadi 3 divisi. Di sini divisi pertama itu di sini ada divisi pertama, kemudian ada divisi 2 dan divisi ketiga. Nah, misal di sini untuk divisi pertama itu saya beri nama itu sebagai divisi engineer. Kemudian untuk divisi kedua itu sebagai programmer dan divisi ketiga itu sebagai marketing. Dan di sini divisi ini itu memiliki VLAN yang berbeda-beda. Misalnya di sini pada divisi engineering itu dia memiliki VLAN 10, kemudian pada programmer itu ada VLAN 20, kemudian yang untuk divisi marketing itu VLAN-nya itu 30. Nah, nantinya setiap VLAN ini itu dia memiliki IP yang berbeda-beda. Nah, di sini pada divisi engineering itu memiliki IP 10.0. Kemudian pada divisi programmer itu 20.0. Nah, kemudian pada divisi marketing itu 30.0. Nah, karena divisi itu memiliki IP yang berbeda-beda, maka mereka akan dihubungkan pada suatu switch. Nah, di sini jadi kita akan mengatur seberapa besar bandwidth yang dibutuhkan. Nah, di sini pada marketing itu dia lebih besar ya teman-teman, karena dia ini sebagai pemasaran. Nah, secara fisiknya itu di sini hanya ada satu switch, namun sebenarnya itu ada 3 switch. Di sini ada switch engineering sendiri, kemudian switch programmer itu sendiri, kemudian untuk switch marketing itu juga sendiri ya teman-teman. Nah, nantinya misalnya di sini pada PC1 itu ada divisi engineering, itu dia mengirim paket ke switch. Kemudian dari switch engineering dia akan mengirimkan paketnya ke PC2 dan juga PC3. Nah, inilah yang disebut sebagai manfaat atau fungsi dari broadcast domain. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai konfigurasi VLAN. Oke, di sini teman-teman silakan buka Cisco Packet Tracer-nya. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan satu switch, kemudian tambahkan 6 PC ya teman-teman. 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Lalu kemudian di sini pastikan PC-nya itu sudah upload yang namanya. Kemudian di sini kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Di sini kita hubungkan dari switch ke PC. Kemudian di sini kita hubungkan lagi switch ke PC. Kemudian di sini kita bisa tambahkan nodes untuk di sebelah sini kita masuk nodes itu 192.168 10.0/124. Lalu juga tambahkan sebelah sini itu 192.168 20.0/124 ya teman. Oke, kemudian di sini kita berikan kotakan pada setiap visinya. Di sini kita berikan kotakan, di sini kita berikan kotakan di sebelah sini. Kita juga berikan kotakan di sebelah sini ya teman-teman. Oke, di sini sudah. Lalu kemudian di sini kita bisa tambahkan nodes di sebelah sini, yaitu misalnya di sini VLAN 10 ya teman-teman. Kemudian di sebelah sini juga sama, yaitu VLAN 20. Oke, di sini dia sudah. Lalu kemudian di sini kita bisa konfigurasikan untuk IP-nya. Kita mulai dari PC 0. Kita beri ke desktop IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1 untuk penerimaan sudah benar ya teman-teman. Kemudian kita bisa pergi ke PC 1, berikan IP-nya 192.168.10.2 di sini sudah. Lalu kemudian PC 2-nya 10.3 ya teman, maaf 10.2 sorry 10.3 ya teman-teman. Kemudian di sini pada PC-nya, pada PC 3-nya di sini yaitu IP-nya 192.168.20.1. Kemudian sudah masnya sudah benar. Di sini pada PC 4 192.168.20.2 sorry. Kemudian di sini namanya sudah benar. Kemudian di sini juga sama 192.168.20.3 ya teman-teman. Oke, di sini konfigurasinya sudah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita juga bisa masukkan untuk FA0-nya, FA0/2. Kita masuk, kemudian di sini kita lakukan hal yang sama. Di sini switch port multi-access, kemudian switch port VLAN 10 ya teman-teman. Oke, di sini kemudian kita juga bisa text. Lalu kemudian di sini kita masukkan yang VLAN interface 3, kemudian enter, kemudian kita masukkan switch port multi-access, kemudian switch port access VLAN 10. Oke, di sini dia sudah. Nah, kemudian di sini kita bisa ceknya dengan do show VLAN brief. Oke, di sini dia statusnya sudah aktif ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buat yang VLAN 20 ya teman-teman. Oke, di sini sudah. Kemudian untuk name-nya itu marketing. Lalu kemudian di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian do show VLAN brief. Oke, di sini dia sudah aktif. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface. Kita pakai range ya teman-teman. Jadi kita langsung saja yaitu FA0/4 sampai 6 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian di sini switch port module access. Kemudian di sini switch port access VLAN 20 ya teman-teman. Oke, di sini kita exit. Kemudian di sini kita coba untuk do show VLAN brief. Oke, di sini dia statusnya sudah aktif ya teman-teman. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa pergi ke switch, lalu di sini kita bisa cek untuk MAC address table-nya di sini. Nah, di sini oke, di sini dia sudah ada 3 MAC address ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa coba untuk kirimkan surat dari PC 0 ke PC 2. Kemudian di sini kita coba untuk next ya teman-teman. Nah, oke, nantinya dia akan mengirimkan ke switch terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini kita next lagi. Nah, oke, baru dari switch dia akan mengirimkan ke VLAN 10-nya. Nah, di sini dia menolak ya teman-teman PC 1 PC 0-nya. Kemudian di sini kita next lagi. Nah, oke, di sini dia akan dari PC 2 dia juga akan mengirim balasan melalui switch teman-teman. Kemudian switch ke balasan ke PC 0-nya. Nah, kemudian di sini VLAN sendiri itu tidak harus 10 dan 20 karena VLAN itu sendiri itu ada dari 1 sampai 4096. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai membuat topologi ruangan 2.
Oke, di sini teman-teman silakan buka siswa nya. Lalu kemudian di sini sebelum kita membuat ruangan 2, di sini kita bisa berikan kotakan terlebih dahulu sebagai ruangan 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa di sini kita Oke, di sini kita bisa berikan ruangan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa berikan ruangan misalnya di sini. Nah, oke, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini baru kita buat untuk ruangan keduanya. Oke, di sini saya sudah buat untuk ruangan keduanya. Untuk caranya sama seperti tadi kita membuat ruangan yang 1. Kemudian di sini kita bisa tambahkan node-nya yaitu VLAN 10. Kemudian di sebelah sini yaitu VLAN 20 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung saja untuk konfigurasikan IP-nya. Di sini kita bisa pilih 6. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya 192.168.10.4. Kemudian sama sudah. Lalu kita bisa pilih PC 7. 192.168.10.5. Oke, di sini dia sudah. Lalu kemudian di sini kita masukkan untuk PC 8 192.168.10.6. Oke, di sini sudah. Lalu kita bisa pilih PC 9 192.168.20.4. Sebenarnya sudah PC 10. Oke, di sini saya sudah konfigurasikan untuk IP-nya sudah saya konfigurasikan semua. Lalu di sini kita buat VLAN-nya. Di sini kita bisa pergi ke switch target VLAN, kita enter, kita masuk ke N, kemudian config. Lalu kita buat yaitu VLAN 10. Kemudian di sini untuk name-nya yaitu programmer ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa exit, kemudian to show VLAN brief. Oke, di sini dia sudah aktif ya teman-teman. Kalau kemudian di sini kita bisa masukkan ke interface range FA, kita langsung saja dengan 1 sampai 3. Enter, kemudian di sini ke switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10 ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita exit, lalu kita coba untuk to show lagi. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita buat untuk yang VLAN 20-nya ya teman-teman. Kita bikin VLAN 20, kemudian untuk namanya itu marketing. Kemudian di sini kita exit, kemudian kita coba untuk to show VLAN brief. Oke, di sini dia sudah aktif. Kemudian di sini kita langsung saja masuk ke interface range FA 0/64 sampai 6 ya teman-teman. Kemudian switch port mode akses, kemudian di sini switch port akses VLAN 20. Kemudian di sini exit, kemudian kita coba untuk to show VLAN brief. Oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keempat yaitu mengenai belajar trunk. Nah, jadi di sini fungsi dari trunk itu sendiri untuk menghubungkan dua switch agar bisa saling berkomunikasi. Nah, perlu diketahui bahwa setiap switch itu dia memiliki konfigurasi VLAN-nya masing-masing. Oke, di sini teman-teman silakan buka Cisco paket lalu kemudian di sini teman-teman bisa hubungkan antara switch 1 ke switch 2 menggunakan kabel otomatis teman-teman. Kita hubungkan dari switch 1 ke switch 2 ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita bisa langsung saja konfigurasikan. Di sini pada switch satunya kita masuk ke N. Lalu kemudian di sini kita masuk ke config. Lalu kemudian di sini kita masuk ke interface FA 0/7. Kemudian di sini kita bisa masuk ke switch port mode trunk. Nah, oke, di sini kita bisa exit saja ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita bisa coba untuk to show interface trunk. Oke, di sini dia sudah aktif dengan mode on ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa pergi ke switch 2. Kita exit dulu di sini. Oke, kita masuk ke enable, kemudian config, lalu kemudian kita masuk ke interface FA 0/7. Lalu kemudian di sini kita masuk ke switch port mode trunk ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita coba untuk exit, lalu kita coba untuk to show interface trunk. Oke, di sini dia juga sudah mode on ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa klik simulation. Lalu di sini kita bisa kirimkan kirim surat antara PC 0 ke PC 6 ya teman-teman. Oke, di sini dia sudah, kemudian di sini kita bisa klik next. Nah, oke, di sini dia sudah hasilnya sudah ICMP ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima yaitu mengenai mencoba ping antar VLAN. Oke, di sini teman-teman silakan buka Cisco paket lalu kemudian di sini teman-teman bisa kirimkan paket dari PC 0 ke PC 7. Kemudian di sini teman-teman bisa next ya teman-teman. Nah, oke, di sini dia mengirimkan paketnya itu melalui ke switch 1 dulu baru ke VLAN terdekat. Nah, di sini dia menolak ya teman-teman. Namun dia itu langsung menuju ke switch 2 karena tujuannya itu adalah ke ruangan 2. Nah, di sini pada PC 6 dan PC 8 itu juga menolak ya teman-teman karena yang menerimanya itu adalah PC 7. Kemudian di sini untuk PC 7 itu akan mengirimkan balasannya melalui switch 2 ya teman-teman. Nah, di sini dia akan mengirim balasannya ke switch 2 dulu baru ke switch 1. Nah, di sini ruangan 1 itu dia akan mengirim balasannya ke PC 0 hingga hasilnya itu adalah ICMP ya teman-teman. Di sini hasilnya ICMP. Kemudian di sini kita coba untuk kirimkan surat dari PC 5 ke PC 11. Nah, kemudian di sini kita coba untuk next ya teman-teman. Nah, oke, di sini dia sama akan mengirimkan paketnya itu ke switch 2 ya teman-teman baru ke VLAN terdekat. Namun ini ditolak karena paketnya itu masuk ke ruang 2. Nah, di sini dari switch 2 itu dia akan langsung mengirimkan ke VLAN terdekat. Kemudian di sini kita coba untuk next lagi. Nah, oke, di sini pada PC 11 dia itu akan mengirimkan ke PC 2 baru masuk ke balasannya ke ruang 1. Nah, dan switch 1 itu mengirim balasannya ke PC 5. Maka dari itu di sini hasilnya adalah successful ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keenam yaitu mengenai belajar lewat trunk. Oke, di sini silakan teman-teman buka Cisco paket lalu kemudian di sini teman bisa buka switch 1, kemudian di sini kita bisa coba untuk show interface trunk. Nah, oke, nah di sini pada VLAN allowed on trunk itu ada 1 sampai 1005 ya teman-teman. Kemudian pada VLAN allowed and active itu ada 1, 10, 20. Nah, ini itu artinya dia itu pernah melewati ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat on trunknya itu hanya dari 10 sampai 20 saja. Oke, pada FA 0/7 ya teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke interface FA 0/7. Oh, maaf, kita masuk ke config dahulu, kemudian di sini kita masuk ke interface FA 0/7. Oke, kemudian di sini kita masuk, kemudian sudah masuk kita switch port trunk allowed VLAN 10,20 ya teman-teman. Oke, kemudian di sini enter. Oke, enter. Kemudian di sini kita coba untuk exit. Kemudian kita coba untuk do show
interface trunk. Oke, di sini pada VLAN slot antaranya ini dia sudah berubah ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita bisa coba untuk kirimkan surat dari PC0 dan ke PC6 ya teman-teman. Maka di sini dia hasilnya sudah successful ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu mengenai membuat topologi ruangan 3. Oke, di sini silakan teman-teman buka scope lalu kemudian di sini teman-teman bisa buat ruangan 3-nya. Di sini saya sudah buat ruangan 3-nya. Untuk caranya itu sama seperti membuat ruangan 1 dan juga ruangan 2 ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah, di sini kita bisa konfigurasikan untuk IP-nya. Kita masukkan IP-nya 192, 168, 10.7 ya teman-teman. Lalu kemudian di sini untuk subnetnya sudah, kemudian PC 13. Kita masukkan IP-nya 192, 168, 10.8. Oke, sudah. Lalu kemudian di sini 192, 168, 10.9. Sorry, 10.9. Kemudian sama juga sudah. Lalu kemudian PC 15. Kita masukkan itu 192, 168, 20.7. Oke, sama sudah. Kemudian PC 16. 192, 168, 20.8. Oke, dia sudah. Kemudian PC 17. Maaf. Di sini kita masukkan itu 192, 168, 20.9. Oke, di sini dia sudah. Kemudian di sini kita bisa buat VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Di sini kita bisa pergi ke switch 3-nya. Lalu kita bisa pergi ke CLI. Lalu di sini kita bisa enter. Oke, kemudian di sini kita bisa masuk ke enable, kemudian masuk ke config, lalu kita buat VLAN 10. Kemudian di sini untuk namanya yaitu programmer. Kemudian di sini kita coba untuk exit, lalu kita coba untuk show VLAN brief. Oke, di sini dia sudah aktif ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita masuk ke interface range FA 0/1 sampai 3 enter. Kemudian di sini kita masuk ke switch port mode access, lalu kemudian switch port lagi akses VLAN 10. Kemudian kita coba untuk aktif, kemudian coba untuk show. Nah, oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba untuk buat VLAN 20 ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba untuk memberikan name yaitu marketing. Kemudian di sini kita coba untuk aktif, kemudian to show VLAN 10. Oke, di sini dia sudah aktif. Kemudian di sini kita coba masuk ke interface range FA 0/4 sampai 6. Nah, oke, kemudian masuk ke switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 20 ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba untuk exit, kemudian coba untuk do show. Nah, oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita coba untuk hubungkan switch 2 ke switch 3 menggunakan kabel otomatis ya teman-teman. Di sini kita hubungkan. Oke, di sini dia sudah terhubung. Lalu kemudian di sini kita bisa buka switch ini kita buka switch 3, kemudian kita masuk ke interface FA 0/7. Kemudian di sini kita coba untuk konfigurasikan switch port mode terang. Kita coba untuk exit, lalu kemudian di sini kita coba untuk do show interface terang. Oke, di sini untuk dia sudah berhasil. Kemudian di sini kita coba untuk kirim surat dari PC 6 ke PC 12. Di sini kalau sudah successful maka dia sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu mengenai trunking pada MLS. Oke, jadi MLS ini itu merupakan multi layer switching ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman silakan bisa klik switch 3. Oke, di sini maaf, di sini kita tambahkan terlebih dahulu untuk satu switchnya, kita tambahkan satu switch ya teman-teman. Kita tambahkan yang ini, kita tambahkan di sebelah sini. Oke, di sini kemudian kita hubungkan dengan kabel otomatis ya teman-teman. Kita hubungkan dengan kabel otomatis dari switch 3 ke switch ini. Nah, oke, di sini kita bisa klik switch 3. Kemudian di sini kita bisa kita exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masuk ke config. Oke, di sini sudah. Kemudian kita masuk ke interface FA 0/8. Kemudian di sini kita konfigurasikan switch port mode terang. Oke, kemudian di sini kita exit. Lalu kemudian kita coba untuk do show interface terang. Oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Oke, di sini kita notif dahulu. Oke, kemudian di sini kita masuk ke kita masuk ke enable, kemudian masuk ke config, kemudian masuk ke interface FA 0/1 dan kita masuk. Kemudian di sini kita coba untuk switch port mode terang. Oke, jadi di sini kita akan bahas di sini untuk terang sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang satu itu ada ISL dan yang kedua itu ada 802 1 key. Nah, di sini ISL itu digunakan dari Cisco ke Cisco, sedangkan yang 202 1 key itu digunakan dari Cisco ke selain Cisco. Namun untuk yang ISL ini dia itu bisa digunakan keduanya. Namun di sini kita perlu ya include encapsulation-nya. Kemudian di sini kita bisa switch port encapsulation DOT 1 key enter switch port. Oke. Oke, di sini untuk encapsulation-nya sudah ada ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu mengenai teori dynamic trunking protocol. Jadi di sini itu ada sifat-sifat dari dynamic trunking. Nah, jadi untuk sifat-sifat dynamic trunking itu ada sifat auto, itu sifatnya penunggu. Kemudian di sini ada dynamic desirable, yaitu sifatnya itu mengajak. Dan di sini kalau untuk yang terang dan akses itu dia sifatnya memaksa teman-teman. Seperti di sini, misalnya di sini dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto, maka di sini hasilnya adalah terang. Atau misalnya di sini terang bertemu dengan dynamic auto, hasilnya akan tetap terang. Nah, itu pun ketika akses bertemu dengan dynamic desirable itu hasilnya adalah akan tetap akses. Oke, kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu mengenai Rapid Dynamic Trunking Protocol. Oke, di sini teman-teman silahkan buka switch konektornya. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan dua switch lalu hubungkan dengan kabel otomatis. Lalu kemudian di sini kita bisa buka switch 4-nya teman. Nah, oke, di sini kita enter saja.
Oke, kemudian di sini kita bisa masuk ke enable, lalu kita coba untuk show interface FA0/1 switch port. Oke, di sini modelnya dia masih dinamik apa ya teman-teman. Jadi di sini kita coba untuk cek pada switch yang kelimanya. Kita coba cek pada switch kelimanya. Kita coba cek pada switch kelimanya, kita masuk ke enable, lalu kemudian kita coba untuk show interface FA0/1 switch port. Oke, di sini enter. Nah, oke, di sini dia juga sama teman-teman. Modelnya itu masih static access. Ini kita akan ubah menjadi dynamic desirable ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa masuk ke konte. Kemudian kita masuk ke interface FA0/1. Oke, di sini kita bisa show kita masuk ke switch port mode dynamic DC. Kemudian kita enter, kita coba exit. Kemudian di sini kita coba show. Nah, oke, di sini dia udah kita coba ya teman. Lalu kemudian di sini kita sama ya. Coba di sini kita masuk ke konte terlebih dahulu. Lalu kemudian di sini kita masuk ke FA0/1. Kemudian kita konversikan switch port mode dynamic DC desirable ya teman-teman. Oh maaf, di sini switch port mode terang ya teman-teman. Kemudian di sini kita exit. Kemudian di sini kita coba untuk show INT FA0/1 switch port. Oke, di sini dia untuk dinamiknya juga sudah berubah ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-11 yaitu mengenai apa itu unchecked dan checked. Oke, di sini teman-teman silakan berbasis kepada testernya. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa klik simulation. Nah, oke, kemudian di sini kita bisa coba kirim surat dari PC 1 ke PC 15 ya teman-teman. Oke, kemudian ke teman-teman bisa coba next. Nah, nanti pada PC 11 ini dia akan mengirimkan surat ya atau paketnya ke PC 1 lalu baru ke switch 2 ya teman-teman. Ini yang disebut dengan checked. Kemudian dari switch 2 ini ini disebut kita coba untuk next lagi. Nah, dia di sini akan mengirimkan paketnya ke PC yang 7 yaitu PC 15. Nah, pada PC 15 itu akan mengirimkan balasannya ke ruang 3 di sebelah sini ketutupan ya teman-teman. Maaf, baru kita bisa mengirimkan balasan ke switch sebelahnya. Ini yang disebut checked. Jadi hubungan antara switch ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-12 yaitu mengenai apa itu native VLAN. Oke, di sini silakan teman-teman berbasis kepada testernya. Lalu kemudian di sini teman bisa buka switch 1. Kemudian di sini kita bisa coba untuk show interface terang. Nah, oke, nah di sini pada VLAN allowed on terang itu ada 1 sampai 1005 ya teman-teman. Kemudian pada VLAN allowed and active itu ada 1, 10, 20. Nah, ini itu artinya dia itu pernah melewati ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat on terangnya itu hanya dari 10 sampai 20 saja. Oke, pada FA0/7 ya teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke interface FA0/7. Oh, maaf, kita masuk ke konfig terdahulu. Kemudian di sini kita masuk ke interface FA0/7. Oke, kemudian di sini kita masuk, kemudian sudah masuk kita switch port terang allowed VLAN 10,20 ya teman-teman. Oke, kemudian di sini enter. Oke, enter. Kemudian di sini kita coba untuk arsip. Kemudian kita coba untuk do show interface terang. Oke, di sini pada VLAN allowed terangnya ini dia sudah berubah ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita bisa coba untuk kirimkan surat dari PC 0 dan ke PC 6 ya teman-teman. Maka di sini dia hasilnya sudah successful ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-13 atau materi yang terakhir yaitu mengenai konfigurasi native VLAN. Oke, jadi MLS ini itu merupakan multi layer switching ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman silakan bisa klik switch 3. Oke, di sini maaf, di sini kita tambahkan terlebih dahulu untuk satu switchnya, kita tambahkan satu switch ya teman-teman. Kita tambahkan yang ini, kita tambahkan di sebelah sini. Oke, di sini kemudian kita hubungkan dengan kabel otomatis ya teman-teman. Kita hubungkan dengan kabel otomatis dari switch 3 ke switch ini. Nah, oke, di sini kita bisa klik switch 3. Kemudian di sini kita bisa kita exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masuk ke konte. Oke, di sini sudah. Kemudian kita masuk ke interface FA0/8. Kemudian di sini kita konversikan switch port mode terang. Oke, kemudian di sini kita exit. Lalu kemudian kita coba untuk do show interface terang. Oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Oke, di sini kita notif dahulu. Oke, kemudian di sini kita masuk ke kita masuk ke enable, kemudian masuk ke konte, kemudian masuk ke interface FA0/1. Dan kita masuk, kemudian di sini kita coba untuk switch port mode terang. Kemudian di sini kita bisa switch port terang encapsulation DOT1 key. Enter switch port. Oke. Oke, di sini untuk encapsulation-nya sudah ada ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.